kan baru rapat kerja pertama kali yang baru. Kurang pribadi sih kurang etis kalau dibuat kompetisi. Karena kan kita kan program kerja, program kan hasilnya kegiatan. Kalau dibuat kompetisi, takutnya mereka kan kok kasih suara itu berhadapan. Mending jangan dijadikan lomba, tapi dijadikan pengembangan potensi. Dan lomba bisa dimasukkan ke tahun berikutnya. Jadi kita punya planning 2 tahun yang akan datang. Baik, menurut saya gitu. Kalau kompetisi kurang etis banget buat kita yang baru. Baik banget sih. Itu ada masukan loh, dibuat pengembangan potensi. Dalam artian kan nanti mungkin gambarannya seperti apa, Pak? Kalau pengembangan potensi kan pendek pengetahuan saya tentang pengembangan potensi itu kan nanti kita potensi lomba ataupun apa monggo, karena nanti kalau lomba kita sebagai kepanitiaan, kalau pengembangan potensi otomatis kita yang melakukan pengembangan secara soft skill dari anak-anak tersebut untuk suara azan mungkin atau apa yang lebih baik lagi. Jadi kan plus minusnya di sana. Lek memang pengembangan potensi otomatis butuh waktu yang panjang. Karena speknya pengembangan potensi, waktu yang panjang, dan juga kita harus lihat potensi di internal kita seperti apa. Memungkinkan enggak? Misalnya kita pengembangan potensi dalam 1 minggu berapa kali misalnya ketemu. Itu kan membutuhkan pertemuan berlarut-larut loh. Tapi tak kembalikan di forum di mana enaknya. Kalau kita melakukan kegiatan, kita hanya sebagai pelaksana kegiatan. Nanti di bagian juri dan lain sebagainya kita bisa melobi pihak-pihak terkait. Tapi kalau pengembangan potensi otomatis membutuhkan spek waktu yang lama, jangka panjang. So, izin masuk ya, mungkin ini kan dari core-nya ke rohaniannya juga belum datang sih. Mungkin dari yang lomba apa yang proker kedua ini kan masih gambar, masih belum jelas kan. Ya apalah kita voting aja. Nanti dijelas, nanti kita sampaikan ke ketua divisinya. Voting aja ya, biar mempersingkat. Mau izin interupsi. Jadi yang di voting yang mana? Yang saya dengan Mas Wisnu pendapatnya masing-masing atau pendapat saya dengan Mas Bisa? Ada tamu di Sumatera. Iya. Oh iya. Loh, kita mau dah lu ala Fadri kan. Kak, itu kok mungkin gimana? Pak Jawali. Buka aja. Nah, ya ampun. Ya wis, gini rek, masuk ya, mempersingkat waktu. Gimana kalau votingnya dilakukan proker untuk konsep tentang pengembangan ataupun nanti langsung kompetisi itu biar dirembuk lagi di groundnya. Monggo langsung. Yang dari mungkin siapa yang milih program kerja yang pertama yang bagi takjil. Siapa yang milih program kerja bagi takjil? Dan si gua angkatan mau. Saya ada mama dari Surabaya ini. Yang pilih yang kedua. Ini masuk biar nggak bingung. Sing milih yang program bagi-bagi takjil itu model 1. Sing lomba model 2. Boleh misal bidanya 1 atau 2 mulai. Pendidikan Masuk sampai. angkat tangan aja Mas Wisnu. Boleh. Gitu. Oh, no. Biar gampang. Ayo angkat tangan aja. Yang program Sing kerja satu. 1.
Ngene lho sing baku ngene lho, Cak. Iya. Takjil. Kabeh iki. Sak lomba iki. Lomba. Untuk yang lomba ya lagi. Berarti ini sepakat yang satu ya? Sekian dari saya mewakili kerohanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Galis. Semoga kegiatan yang direncanakan berjalan dapat memperkuat nilai pengetahuan dan kebersamaan antar anggota Karang Taruna. Amin. Iya, Bang. Sana apa nih, Bang? Ya, Sal, ini setuju nih nomor situ, Sal. Selanjutnya siapa? Mas setuju kan para nomor dewe ta. Lanjutkan ya. Selanjutnya pemaparan definisi publikasi dan dokumentasi memaparkan program kerja dalam bidang seputar publikasi, media sosial dan lain-lain. Definisi publikasi dan dokumentasi kepada Saudara Ferry Huda Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Divisi Jaringan Edukasi mau memaparkan rapat kerja saya. Yang pertama ini langsung saja kegiatan yang lebih ke umum, bukan mematok waktu. Jadi kegiatan dokumentasi kegiatan. Ini mungkin anak-anak teman-teman ada yang ekspresif gitu, yang suka foto-foto, boleh bantu kegiatan dokumentasi kegiatan. Misal divisi olahraga ada futsal, terus tadi ada lomba, itu teman-teman bisa ikut mendokumentasikan foto atau video. Misal butuh alat, bisa pinjam ke saya kamera, tripod. Setelah acara bisa dikumpulkan hasil dokumentasinya, biar bisa diupload ke sosial media atau diarsipkan. Rapat kerja. Ada sosial media di karakter kita, ada Instagram, TikTok, YouTube yang sebenarnya juga belum aktif juga sih. Tapi udah ada kan, Mas? Sudah ada. Jadi aku butuh teman-teman di divisiku mau menjadi admin. Ya. Tugasnya itu update, posting, dan interaksi kayak balasin komen atau itu. Untuk Instagram itu tugasnya upload foto dan info-info kegiatan kita. Untuk TikTok itu mengupload video-video pendek dan dokumentasi yang seru-seru di acara kita. Untuk YouTube kita bikin video full kegiatan penuhnya atau merecap acaranya. Mungkin teman-teman yang ada yang berminat bisa nanti di grup aja ya, langsung tuh bikinin voting milih yang mana gitu. Media sosial ini ada 3 adminnya gitu. Nah ini selanjutnya melanjutkan ngerjain ID card. ID card ini sebenarnya buat 17-an ya, cuman karena 17-annya nggak nutup fotonya, jadi dipakai setelahnya aja. Nah ini desainnya udah ada. Buat fotonya kayaknya besok pagi
habis mandi gitu foto satu-satu. Aku dulu sekabeh. Kenapa Kenapa nggak- Mbak? Kenapa nggak di briefing? Jajan terus lagi. Nggak ada bro. Timbangan nggak foto-foto. Karena langsung ketinggalan, jangan juga Iya ya, lanjut akhir. lanjut. Nah ini misalnya udah ada foto akan diambil di tempat besok mungkin besok atau nanti besok kayaknya. Nanti gimana? Nah aku butuh anggotaku buat bantu aku milihin foto. Jadi kan ini ada foto gede kan, ini orangnya. Ini belakang ini diisi. Bisa foto kegiatan sekarang atau bebas. Jadi belakangnya ada foto personal gitu. Fotonya bebas, yang penting nggak porno aja sih. The Bluetooth device is ready to pair. Nggak porno dan syarat. Terus kedua aku minta tolong juga ngapusin background. Mungkin teman-teman ada yang bisa, ada cara yang cepat bisa bantu. Ya, gitu. Selanjutnya ini agenda yang terakhir yaitu mau ngadain workshop desain. Untuk persiapan mungkin menjelang acara-acara di Qatar kayak HUT RI atau kegiatan sosial lainnya. Kayak pelatihan. Nah ini pelatihannya buat bikin poster dan konten-konten acara buat sosial media. Rencananya sih mau dilakuin Maret atau April. Mungkin teman-teman ada saran bisa disampaikan. Dan workshopnya itu menggunakan Canva, soalnya pasti teman-teman udah punya HP semua, bisa pakai Canva aja biar lebih enak. Itu sih dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam gitu. wabarakatuh. Mungkin izin masuk ya Mas. Mungkin itu kalau dilihat itu bisa dilaksanakan semua Mas. Soalnya yang desain itu kan nanti wajib editor itu. Berarti program kerjanya kan workshop itu aja. Iya. Mas aku tanya, kan ada sesi yang bilang untuk anggota itu bisa dibantu. Mohon izin untuk dipaparkan anggotanya siapa saja, soalnya di BPT nggak ada. Tapi pun dia. Tidak, jadi Tapi Wah, sudah itu. Kok Balas ya, Pak silakan, ini saya nggak apa. Jadi itu masalah ya. Nah, itu masalahnya. Gak DKI ya gue. Masih mah. Iya masih mau kok keluar dari grup beda kan? Masih mah kok keluar dari grup. Udah sama dimasuk ke Ini ada. rumah, berarti dimasuk ke Sama ganti HP paling ya, pas ganti HP. Lo kak HP-nya apa paling mati? Sama Cok paling mah. Enggak apa ngono. BA vendor. Ada Astrid tapi Astrid kayaknya nggak aktif ya. Nggak aktif ikut ya. Astrid, Vida. Astrid yang arek Kata Vida. Gurin Diki Mas, Gurin Diki. Omai Diki ya kan? Vida, Rahel, Rama, ramah Astika, Dion, Asari, Resa, Syam, sama Rofik. Sama Bisa. Iki sama pegang. Tetek gitu loh. Titik itu siapa? Sing min Mas, ngene apa itu? Ya, mungkin nanti dijatah. 24 aku nih. Anjingnya Oh, Korea. Niku Mas. iya kan. Nggih, Itu Mas. paling, Gigi kuat. untuk paling ngomong. Aduh itu Mas. Tunggan bola pusat itu. Pokoknya itu lah. Pemilihan lagi enggak ngelulus. sama Vira lagi Pusat Vira. dong. Vira belum masuk grup. Kalau pusat kok. Itu saya nanti di grup aja milih anggotanya.
sebagai orang untuk di voting. Terima kasih Mas Yuda atas jawabannya. Aku masuk Mas ya. Syarat kan dipaparkan ada apa foto dan lain sebagainya, terus aktivasi sosial media gitu Mas. Tapi ini karena Karang Taruna kan aspeknya insya Allah berjenjang panjang. Ini masukan aja sih. Kalau foto ini kan nanti ada workshop, ya kan? Workshop ini nanti diadakan atau dilaksanakan oleh Karang Taruna itu untuk membentuk soft skill dari teman-teman yang berminat dalam bidang digitalisasi lah, desain. Terus pengen saya untuk aspek pengembangan ke depan mungkin dari divisinya jaringan dan komunikasi itu membentuk semacam apa ya, tim atau apa yang bisa dibuat keluar gitu, dibuat vendor gitu. Entah itu kedepannya dari wedding organizer atau apa lah, nanti kedepannya runningnya ke sana. Entah itu kecil-kecilan buruh, foto di kegiatannya orang-orang desa atau apa acara, nanti masukkankah atau gimana. Kalau nanti sudah peralatan memungkinkan, kas bisa dianggarkan ke sana. Nggak menutup kemungkinan di kedepannya dari jaringan dan komunikasi ini dapat mempunyai tim yang benar-benar terbentuk atas dasar keinginan dari teman-teman Karang Taruna sendiri. Tapi pandangannya ke sana bisa dipahami Mas. Entah itu buka fotografer atau dijual di luar gitu loh. Sebelumnya terus ini Mas, masuk Mas tentang aktivasi sosial media, entah itu TikTok ataupun apa. Sebenarnya saya pengen Karang Taruna itu memiliki misalnya TikTok, konten-konten yang berisikan nggak harus semuanya tentang kegiatan yang ada di Karang Taruna, tapi mengekspos hal-hal yang mungkin bisa menarik. Pertama sih menarik followers, entah itu yang menarik dikontenkan. Terus yang kedua, dengan aktivasi yang sukses nanti runningnya di digitalisasi, entah itu teman-teman ada produk ataupun apa, jadi nanti digesernya ke sana tapi pelan-pelan gitu loh. Jadi kedepannya Karang Taruna bisa memiliki pemasukan, baik nanti yang bertugas tetap mendapatkan fee-nya dan juga kasnya juga terisi. Jadi dua tersebut ya harapan saya terlaksana sih. Dari workshop tadi dibuat bekal teman-teman, terus memungkinkan nggak ketika dibuat semacam tim khusus yang nanti kedepannya bisa entah itu fotografer, entah itu wedding organizer ataupun konten kreator seperti Mas Rama yang berbakat. Kok iso Mas Mungkin Rama? itu saja sih pendapat saya dari pemaparan, mungkin bisa ditindaklanjut oleh Mas Yuda. Oke, yang pertama tadi pengembangan mau ke bisnis lah. Sebenarnya kalau aku pribadi sih belum pernah ya. Jadi nggak ada skillnya ke situ. Kita di sini belajar bareng-bareng sih. Mungkin ada teman-teman yang pernah kerja atau magang di bidang sini bisa sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng lah. Terus masalah sosmed juga ya, ini lagi-lagi kurang itu sih. Aku kurang ekspresif juga, makanya aku butuh teman-teman yang itu butuh teman-teman yang ekspresif biar sosmednya nyala. Ya sayang kalau nggak nyala kayak TikTok Sampai mati api. Masuk ya. Jadi misalnya ada di waktu luang, mungkin anggota dari divisinya sampean bisa dikumpulkan, setidaknya minimalnya belajar membuat skrip tentang konten yang mau diupload. Dan nanti skrip tersebut memerlukan kesepakatan minimalnya dari BPH. Maksudnya bobotnya nanti loh. Karena kan sedikit-sedikit yang viral. Nah nanti kalau nggak dikonsep
secara matang takutnya viral tapi ke arah yang negatif. Profile ya. Nah, mungkin itu masukan sih. Masukan lagi Mas Yud ya. Mungkin kalau yang buat ide itu kan masih kosong sih Mas Yud. Mungkin dari awal itu bisa diupload kan, besok rencana katanya mau foto kan. Nah, nanti bisa diupload dari kayak misalnya kayak ritualnya siapa, waktunya siapa, itu kronian, powernya siapa, anggotanya siapa, kayak bisa diupload di foto-fotonya. Mulai dari situ mungkin dari perkenalan anggotanya. Kayak Astika itu konten. Teman-teman gimana teman? Ada tambahan lagi guys? Kalau mungkin nggak ada masukan, mohon izin masuk ya. Bisa sepakati, berarti kan runutannya tadi workshop ya. Nanti kegiatannya kita sokong bersama gimana caranya jadi. Entah nanti workshopnya diarahkan ke editing Canva lain sebagainya atau fotografer dan sebagainya kan nggak hanya satu kali, mungkin ada 2 kesempatan yang bisa dilaksanakan dan itu membawa bekal kita semua. Kalau di ranah eksternalnya seperti itu konsepnya Mas Yuda, tapi di ranah internalnya itu yang dipaparkan ya tadi aktivasi media dengan pengembangan skill yang didapatkan dari workshop. Mungkin saja dari teman-teman ada yang jadi kreator seperti Mas Rama memungkinkan atau yang teman-teman lainnya. Itu sih masukan. Kalau lebihnya terima kasih. Maksud itu apa cuman di Canva aja untuk desain? Untuk workshop desain ini kan buat teman-teman ya, buat teman-teman Qatar. Menurutku pakai Canva dulu. Karena enggak masing yang enggak maksud ini oke, kita awal memang buat Canva karena memang lebih simpel ya. Untuk kedepannya apa kita bisa belajar yang tool-tool yang lain kayak Photoshop atau apapun lah itu. Izin masuk. Untuk desain menurutku Canva udah cukup powerful tuh. Mungkin kalau mau workshop yang lain mending workshop fotografi atau video editing sekalian. Saya menurutku Canva udah bagus ya. Canva HP maupun PC udah cukup mumpuni. Oke. Ada lagi? Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada koordinator publikasi dan dokumentasi Saudara Ferry Yuda Setiawan atas pemaparan program kerjanya. Semoga kegiatan yang direncanakan bisa berjalan dan dokumentasi makin aktif sosial medianya untuk diikuti. Baik, selanjutnya pemaparan divisi dari kaderisasi yang akan disampaikan oleh Mas Wisnu. Kebetulan Mas Tio belum hadir, monggo Mas Wisnu untuk mewakilkan Mas Tio. Cek dulu kaderisasi. Boleh belajar di sini. Itu kan belum tahu PPT ini kan isi-isinya dong. Karena omongan juga penting tak di sini. Ini boleh. Iya. Boleh. Lucu. Pak Diali napa pesennya di gua? Apa maksudnya? Oh, PDF Pak. Bisa maju atau di situ. Tetap deh. Saya buka PDF ya. Ini sama Asal drama tetap deh. Tertib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PDF Kenapa? Tambah PPT gak iso ya? Kenapa? Saya mau awal kaderisasi. Mungkin presentasi ini bisa disampaikan oleh Mas Iwan Syarif. Udah gampang. Gini. Bantu menerang. Culik aku dong.
Aku ya takut. Coba yang gelem-gelem kon. Loh. Halo Mas Kira tuh. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Salma Ekra. Halo Mas Risa. Halo Mas Risa. Saya menjabat sebagai ketua divisi keolahragaan di Rapat Kerja Karantina periode 2025 dan 2026. Apa sih keolahragaan ini? Keolahragaan itu bertujuan untuk menumbuhkan semangat, sportivitas, meningkatkan kesehatan jasmani serta mempererat kebersamaan antar pemuda di wilayah RW 6. Di sini saya memaparkan anggota saya yang pertama ada Mas Nanda Julistiawan, yang kedua ada Muhammad Diki Ramadhani, yang ketiga ada Mas Doni Surya, yang keempat ada Muhammad Iwan Syarifudin, dan terakhir ada Putri Rania. Next brother. Sabar brother. Wah, beneran cua. Di sini saya mempunyai program kerja. Yang pertama yaitu ada sepak bola atau futsal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan menjaga kebugaran bagi masyarakat terkhususnya. Bentuk kegiatan dari sepak bola atau futsal yaitu mungkin bisa disepakati dari agenda saya, yaitu acara futsal atau sepak bola itu rencana diadakan bulan depan. Rutin, insya Allah rutin, sebulan 2 kali. Dan itu bisa nanti bisa mempererat kebersamaan dan bisa mempererat kebersamaan, yaitu dengan mengadakan kompetisi internal seperti futsal antar divisi. Waktu insya Allah itu Jumat malam, dan tempatnya mungkin kalau aku udah ada kabar sih. Untuk tempatnya aku udah ada gambaran di Hans Futsal Poma yang Jiwo. Rencanaku mau membuat member sih. Dan untuk rencanaku ke depan jangka panjang, kan kita kan punya tim namanya Prapen FD. Awas. Nah, kan itu udah ada coachnya, yaitu coach lu. Coach lagi. Tertib. Dari itu kita bisa dari Karantina mengadakan futsal, kan bisa pengembangan potensi dari adik-adik kita untuk meningkatkan performa mereka lebih baik lagi. Seperti semisal dari kita rutin tiap bulan rutin, siapa tahu dari scouting tim besarnya Persebaya, tim futsal Bintang Timur bisa melihat dari potensi senenganku ini. Yang kedua ada badminton. Culik aku dong. Hasilnya sih badminton bukan isi saya sih sebenarnya, tapi untuk mengisi waktu luang dan mendorong gaya hidup sehat, mungkin bisa saya agendakan lagi untuk olahraga badminton yang akan dilaksanakan pada Sabtu malam, karena kan dari pihak GOR dulu Mas Edi pernah bilang kalau anak Karang-Taruna itu dijata satu minggu sekali hari Sabtu habis maghrib, dan itu pun wajib sepatu dan atribut full.
sepakati ya itu latihan 1 kali sebulan 1 kali. Karena kan saya tahu kondisi dari anak-anak kan nggak mungkin kalau nggak minum paling bedanya futsal. Itu tahu. Oh, menyek. Pekel. Dan kenapa saya ngambil futsal dan badminton? Karena kan terus terang saja jujur bagi saya itu futsal bukan badminton. Karena saya kalau bisa dikatakan saya futsal ya alhamdulillah, saya badminton ya ayo jalan bareng-bareng. Kayak gini loh deh, futsal loh. Dari saya ngadakan sepak bola atau futsal ini, semisal saya ada halangan, jangan sampai program ini tuh nggak jalan gitu. Ada yang over dari anggota saya seperti Mas Iwan. Ibaratnya kok jangan aku terus, aku ya akan ini. Dibucul karena kesenangan. Betul. Betul. Next. Kagak. Sekali menang. Bawahnya jeru Kak. Sekali menang. Ada nama burung. Oh, pusing. Berarti yang olahraga itu 2. Ya 2. Tapi kan dari panitia raker kan hanya dicatat 1 program aja. Oh, nanti di voting yang menarik itu yang mana dan yang paling banyak itu yang mana. Coba dah. Tapi bisa nggak sih? Masuk. Coba. Jadi ini masukan ya Mas ya. Mungkin nanti bisa diulas lebih lanjut. Yang pertama, keolahragaan kan nggak jauh dari seputar olahraga. Saya lagi sepakat dengan konteks pengembangan potensi karena Prapen sudah memiliki tim kan gitu ya. Prapen apa? FC. Mungkin coach saran saya itu bisa menjadi hal yang bagus ke depannya. Terus yang kedua, saya saran ke teman-teman gimana kalau program kerjanya digeneralkan, dalam artian ini kan klasifikasi dari beberapa olahraga dan dikerucutkan oleh ketua divisi keolahragaan, yakni futsal dan badminton. Kalau saya saran masukan, bikin aja program kerja misalnya seputar olahraga atau pekan olahraga. Jadi terkait keolahragaan apa yang nanti akan dilaksanakan itu variatif. Maksudnya nggak melulu tentang futsal dan nggak melulu tentang badminton. Masih ada opsi-opsi yang lain. Dan disepakati mal 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali ada pekan olahraga. Tergantung nanti anak-anak list pengen pekan olahraga seperti apa. Olahraga kan lebih banyak tuh Mas. Misalnya mancing juga olahraga. Oh iya, boleh. Ini olahraga. Terus apa olahraga yang lain juga masih banyak. Misalnya jogging bareng-bareng sama teman-teman. Itu juga bisa dilaksanakan. Jadi saran saya yang pertama fokus di pengembangan potensi Prapen FC, entah nanti kolaborasi antara coach dan divisi keolahragaan. Yang kedua digeneralkan, yaitu pekan olahraga, di mana nanti olahraganya disepakati dari teman-teman. Di bulan ini teman-teman mau olahraga kemana? Olahraga ke arah apa? Atletan badminton, atau futsal, atau pedal, mungkin itu saja sih yang bisa saya usulkan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke acara dan disepakati teman-teman semua. Mungkin buat nambah Mas Andi bisa buat pekan olahraga atau olahraganya itu lebih luas. Kalau futsal kan cewek-cewek kan nggak bisa sih Mas. Jadi kalau pekan nanti masih kalau olahraga nanti olahraganya apa nanti yang bisa sangat Velocity. Kalau dibuat olahraga itu bisa, cuma saya tetapi kan cewek cuma 1. Rencana ke depan, aku langsung nyausin bilang gini, kalau dibuat olahraga, aku minta dari teman-teman cewek, anggota cewek untuk masuk ke divisiku. Karena di pekan olahraga nanti kan semisal kebanyakan kan listnya kan futsal,
Kan kecil kan nggak bisa. Nah, nanti anggotaku dari cewek itu bisa minta saran ke anak-anak cewek yang lainnya, ini olahraganya apa? Jadi seimbang, nggak perlu tentang futsal, nggak perlu tentang jogging atau dan lain-lain. Mungkin aku minta anggota satu lagi cewek karena cewek itu cuma satu dan terus terang aja orangnya introvert. Masuk ya. Mungkin itu saran dari Mas Rizal juga memungkinkan kalau misalnya seperti itu. Tapi di konteks tertentu struktural kan sudah tertata. Itu poin pertama. Terus poin berikutnya yaitu ini ya, itu kan secara teknis. Mungkin dari setiap divisi jika memiliki kebuntuan atau kesulitan itu kalau anak struktural bisa lari ke BPH. Karena di BPH sendiri kan juga banyak yang bergender perempuan tuh. Misalnya ada bendahara dan sekretaris, ada bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Itu juga bisa melobi ke teman-teman perempuan yang lain. Mungkin itu saran saya. ACC. Dari teman-teman mungkin. Divisi olahraga ini saged umum apa wae Karang Taruna Sedoyo. Mungkin umum warga kampung sing pengen ngomong badminton, sing pengen futsal. Boleh kan sudah jelaskan. Di juga saran adalah seluruh anggota Karang Taruna dan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu ya itu wilayah RW 6 ya, bukan RW yang lain. Oke. Berarti mungkin bisa dipantau dari acara yang nanti disepakati kan pengembangan itu tadi PRPDFC tadi dan pekan olahraga ini masih kembalikan ke acara. Terima kasih dulu. Bagus. Mas mau dulu. Dari apa keolahragaan dua-duanya ya ACC intinya Dua-duanya ACC dan nambah satu sudah diberikan olahraga. Tuh dijeneralkan tadi pekan olahraga. Ini tadi dijeneralkan kan nggak melulu tentang olahraga A dan B, tapi nanti dalam satu bulan kan ada pekan olahraga di keluar lagi teman-teman mau olahraga di kita apa. Jadi fokusnya nanti kan pengembangan PRPDFC sama pekan olahraga. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman, kalau ada sanggahan kita voting, kalau enggak langsung dilanjut. Setuju dari? Setuju. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada koordinator keolahragaan Saudara Muhammad Afrizal Mahendra atas ya, semoga bisa menjadi wadah kebugaran dan mempererat dan kekompakan antar anggota. Pembakaran divisi organisasi. Mas Wisnu. Ya enak gimana nih bapaknya, tentu yang bagaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Sally dan juga Mas Gali selaku acara. Di sini saya sebagai wakil ketua Karang Taruna
revisi kaderisasi karena dari ketua kaderisasi sendiri masih belum datang. Nah di sini saya akan menjelaskan untuk revisi kaderisasi. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu kaderisasi itu apa sih? Kaderisasi itu proses pembinaan, pelatihan, dan pengembangan anggota Karang Taruna agar siap menjadi penerus yang mampu melanjutkan perjuangan dan kegiatan organisasi secara berkelanjutan. Dan menurut di bawahnya itu ada struktur dari divisi kaderisasi. Yang pertama ada Ketua Divisi Muhammad Bagus Afrio, lalu wakilnya Mas Salim, dan anggota 1 Bima Dharma Satya Putra, Ketua Muhammad Hussein, yang kedua Muhammad Hasyim Asari. Oh ya. Baik, di sini ada dari tim kaderisasi sendiri mempunyai 2 kegiatan, yaitu yang pertama ada recruitment, dan recruitment sendiri ada 2 poin. Untuk poin pertama, mempersiapkan anggota baru agar memahami nilai-nilai dan visi-misi Karang Taruna. Dan untuk poin kedua, mengembangkan potensi generasi muda agar menjadi kader yang aktif, kreatif, dan peduli sosial. Lalu untuk kegiatan yang kedua ada pelatihan atau pengembangan diri. Yang kedua sendiri itu ada 2 poin. Yang poin pertama menjaga kesinambungan regenerasi dalam organisasi. Dan poin keduanya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan pada anggota. Yang berikut yang saya jelaskan dari kegiatan kaderisasi, mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari teman-teman semuanya. Ini tanya ya, yang bagian recruitment Mas, mungkin itu bisa dari kaderisasi sama Mas Nadi sama wakil itu buat merekrutnya itu sistemnya itu gimana, apalagi buat teman-teman cewek ini menurutku tujuannya itu kurang. Mungkin bisa nambah lagi untuk cewek-cewek, mungkin syarat-syaratnya apa buat masuk ke kata, bisa diskusi apa. Jadi menjawab ya, mungkin untuk rekrutmen sendiri, ini dari saya jawaban dari saya pribadi ya, belum tahu untuk dari kaderisasi seperti apa. Jadi kalau untuk mata saya, yang mungkin pribadi turun ke jalan survei dari setiap wilayah dari RT 1, 2, 3, dan 4 untuk menjadi regenerasi yang baik perempuan maupun laki-laki. Dari itu pun saya juga mencari informasi mengenai dari regenerasi tersebut. Tidak langsung kita ada di kantor kita atau enggak. Jadi saya pun mencoba berinteraksi dari pihak si anaknya tersebut ataupun dari wilayahnya. Mungkin bisa dibantu juga dengan pihak RT di wilayah masing-masing. Dan mungkin untuk dari setiap wilayah tersebut seperti Mas Isang, terus untuk dari RT 3, kalaupun ada informasi apapun bisa langsung konfirmasi ke tim kaderisasi biar dari tim kaderisasi nanti bisa terjun ke lokasi biar untuk survei. Jadi lebih enak seperti itu. Kalau untuk by chat, by WA itu apa ya, rasanya kayak kurang etis juga. Berarti kalau kita punya, contohnya kita punya kandidat itu ya, berarti kita laporan ke dari Sibu. Ya. Terima kasih. Masuk ya. Jadi kan ini apa kepala bidang kaderisasi kan nanti menyusul katanya. Sebenarnya kaderisasi ini luas. Dan
kebetulan dulu pernah membidangi kaderisasi di lain organisasi. Kaderisasi ini kompleks dan harus berkesinambungan utuh dengan BPH karena jantung organisasi salah satunya juga berada di kaderisasi, dalam tanda kutip regenerasi berikutnya itu ada di kaderisasi. Ini saran, nanti bisa sekretaris juga kata bahwa setiap mana yang disepakati dan bagaimana langkahnya kan nanti notulensinya ada di sekretaris. Izin masukan, kalau misalnya kebuntuan dalam melakukan atau mencari regenerasi yang mungkin dia ingin ikut tapi malu untuk mengutarakan, atau mungkin dia memiliki potensi atau perlu dikembangkan kembali, kan seperti itu. Nah, ketika nanti ada kesempatan kegiatan yang membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dalam menyukseskan kegiatan itu, saya izin dari teman-teman semuanya, gimana kalau membuat semacam volunteer. Nah, dari misalnya ini, kedepannya ada Agustusan misalnya, yang membutuhkan banyak sumber daya manusia keanggotaan dari Karang Taruna misalnya. Kita bentuk aja volunteer. Dengan volunteer tersebut, kita lihat potensi mereka, rasa tanggung jawab mereka, dan minat keinginan mereka terhadap Karang Taruna. Nah, dari hal tersebut bisa dilihat mana teman-teman dari volunteer yang bisa diajak atau ditawari untuk bergabung di Karang Taruna. Karena gini deh, seseorang bisa ingin dan ikut, itu pasti jawabannya ada satu. Apa nilai tawar yang ditawarkan oleh organisasi terhadap orang tersebut? Itu sudah mutlak. Saran saya, kita kuatkan tendensi fondasi kita. Nilai tawar apa yang akan kita tawarkan kepada mereka-mereka yang ingin atau mungkin sedikit rasa penasaran terhadap Karang Taruna. Yang pertama nanti mungkin PR dari kaderisasi harus menemukan nilai tawar yang tepat untuk mereka yang ingin bergabung tapi belum memiliki informasi yang pas. Yang kedua, bisa diformalisikan dengan adanya volunteer di kegiatan. Nanti kalau secara teknis, entah pendekatan dengan Pak RT atau nanti ada konsep-konsep lain door to door, itu bisa dibahas di dalam waktu. Tapi PR-nya itu sih, kaderisasi itu setahu saya sangat menjadi aspek yang penting. Misalnya pengembangan soft skill melalui kegiatan, melalui acara, melalui workshop, seminar dan lain sebagainya. Itu bisa diakumulasi di program kerja. Tapi di luar itu, misalnya problematik di internal, kaderisasi menjadi jembatan awal di mana penyelesaian masalah tersebut. Kaderisasi menggandeng BPH untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik itu yang ada di internal kita atau di luar area internal kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mau ditindaklanjuti oleh saya. Dulu ya, Dilanjutkan di enggak. Kucing kita mengikat dalam organisasi tersebut syarat-syarat persyaratan untuk dia bisa bergabung. Nah, untuk mempersingkat itu semua, karena kita di awal dan belum memiliki ADART dalam organisasi. ADART itu apa? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang di dalamnya tersebut memuat segala peraturan, baik itu secara awal organisasi itu dibentuk, pelaksanaannya, dan seluruh aturan yang mengikat dalam organisasi. Itu ada di ADART dan kita belum memiliki itu. Itu poin pertama yang nanti bisa dirancang di kaderisasi. Terus kembali ke topik volunteer. Volunteer itu kepanitiaan sama
dengan kepanitiaan yang ada di internal Karang Taruna. Tapi statusnya yang membedakan adalah statusnya beliau belum masuk ke penulisan seperti teman-teman yang sudah ada di Karang Taruna, tapi memiliki rasa tanggung jawab yang sama, diembankan tanggung jawab yang sama dengan anak-anak yang sudah masuk di kepengurusan Karang Taruna. Misalnya ada kegiatan Agustusan memiliki kegiatan yang padat, Mas, dari rancangan kegiatan A, B, C sampai pada final kegiatan. Memungkinkan atau tidak jika itu diadakan volunteer? Pastinya memungkinkan, karena apa? Volunteer itu membantu kepanitiaan, meringankan tugas kepanitiaan, itu volunteer. Yang kedua, dengan adanya volunteer, si kaderisasi tersebut lebih mudah untuk memantau secara progres si A, si B, si C. Yang ikut volunteer itu yang memiliki rasa tanggung jawab yang lebih itu yang mana? Atau yang memiliki rasa keinginan utuh ikut Karang Taruna itu siapa? Itu. Jadi sama-sama dalam satu kepanitiaan, yang membedakan hanya status mereka. Mungkin itu saja sih, Mas. Terima kasih. Mas Wisnu ada tambahan? Baik, sudah itu yang poin pertama tulismen tadi sudah terjawab ya. Lalu selanjutnya yang pengertian dan pengembangan gimana? Pada saya. Baik, terima kasih untuk waktunya menjelaskan definisi kaderisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Wisnu atas pemaparan materinya untuk mewakili Mas Leo. Semoga program pengadaran dapat membentuk penerus yang solid dan baik ke depannya. Untuk zaman gini ya. Dilanjutkan presentasi dari bendahara yang akan menyampaikan laporan dan rencana pengelolaan organisasi kepada saudara Nabi Seli Septiani. Waktu dan tempat kami persilakan. Mau sih, Siva. Gak apa-apa, itu doa awal dulu tetap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat di sini kami bendahara Karang Taruna. Di sini perkenalkan nama saya Rati Seli Septiani sebagai bendahara 1 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Siva, rekan kami Mesmari dari bendahara 2. Halo, Siva. Bendahara organisasi. Bendahara organisasi adalah seorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi. Peran ini melibatkan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, dan pencatatan seluruh transaksi keuangan organisasi, serta memastikan dana digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan dan kebijakan organisasi. Tugas bendahara yang pertama, penerimaan dan pengeluaran dana. Yang kedua, pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, menyusun anggaran dan pengawasan keuangan. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan keuangan acara dan memelihara dokumen keuangan. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang bendahara merupakan salah satu posisi penting dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi formal maupun non formal. Dalam sebuah organisasi sangat penting dengan adanya kas, karena dapat membantu setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kas akan digunakan sebagaimananya mestinya sesuai kebutuhan organisasi, baik kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal. Agenda bendahara. Agenda yang pertama adalah pengadaan kas. Yang kedua, transparansi pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, mengarsipkan dan menyimpan keuangan organisasi. Yang keempat, transparansi pemasukan dan pengeluaran di akhir periode menjabat. Next. Pembayaran kas.
sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat press meeting, pada saat kita rapat pertama, pembayaran kas memakai plan A, yaitu pelajar 15.000 per bulan, pekerjaannya 20.000 per bulan. Untuk sistem pembayarannya bisa transfer ataupun cash. Transfer bisa melalui Mbak Seri, cash bisa melalui saya ataupun Mbak Seri. Tapi ibu ini. Tujuan pertama sebagai bentuk pemasukan untuk Karang Taruna Prapen, yang kedua sebagai tabungan yang dipergunakan untuk anggota struktur dalam penyelenggaraan proker, yang ketiga sebagai bentuk meminimasi pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh anggota struktur apabila dibutuhkan, yang keempat sebagai bentuk keterbukaan bendahara terhadap segala transaksi yang ada, yang kelima memastikan sesuai kebutuhan. Transparansi keuangan untuk pemasukan uang Karang Taruna sebesar 8.131 dan pengeluarannya sebesar 3.110 dan uang yang dipegang bendahara saat ini 5.121.000. Sasaran seluruh struktur Karang Taruna. Waktu pelaksanaan dan tempat untuk transfernya terserah, barangkali kalian nganggur. Oh iya, aku burung bayar kas rek, bisa transfer. Terus buat waktunya yang cash itu kalau ketemu Siva, oh iya sih mau katanya bayar kas, ya monggo. Tolak ukur keberhasilan. Semoga anggota struktur Karang Taruna RW 6 Prapen Surabaya selalu mendapatkan kesuksesan rezeki sehingga bisa 100% bayar semua tanpa ditagih. Amin. Lah, ini tak jelasin ya. Ini kan kasnya kan yang bayar itu cuma beberapa aja, dan itu bulan Februari aja. Itu bulan kedua lah, ini gimana kelanjutannya kas? Soalnya kasnya juga butuh buat agenda-agenda selanjutnya buat nambah-nambah. Itu gimana? Mungkin Mas Randi sama Mas Wisnu ada saran? Mulai November aja. Masuk. Jadi pertanyaannya simpel. Gimana ini tanya di bendahara 1 dan 2, gimana apa ada konsep lain yang memungkinkan anak-anak Karang Taruna itu bisa ngisi kas, karena selama ini saya lihat juga dari track record pembayaran kas dari kita semua itu sangat minim dialokasikan ke bendahara. Maksudnya pemasukan terbesar kita dari organisasi yang lalu-lalu itu dari program kerja kita, surplusnya dari program kerja kita, bukan dari pemasukan kas teman-teman semuanya. Lah, salah satu kekuatan organisasi ada di finansialnya. Lah, untuk mengawali semua itu, oke lah kalau kita membaiat atau mengiyakan bahwasanya organisasi kita ini menjadi organisasi yang mandiri secara finansial, kita sudah memiliki produk, kita sudah bisa manajemen lain sebagainya. Oke, kas itu bisa diminimalisir, tidak menjadi permasalahan yang signifikan. Tapi berbalik fakta ketika organisasi kita masih di ranah berkembang seperti ini, otomatis kas juga sangat dibutuhkan. Sebenarnya gini loh, kita semua masukkan kas di bendahara itu sebenarnya timbal baliknya di kita semua, di kita sendiri. Atau seperti ini, ada masukan ya, tadi kan nominalnya tetap 15 sama 20, tapi dulu kan disepakati bahwasanya kalau mau kasihnya lebih ya terserah kan gitu loh. Nah, saya ada masukan, gimana kalau nilai tawarnya seperti ini, ketika sampean semua itu mengisi kas berkala dalam 1 bulan misalnya 15.000. Nah nanti kita sepakati berapa persen bisa dipotong. Ini konteksnya individu ya, tiap individu, bukan secara semuanya general, tapi tiap individu. Misalnya saya ngisikan 20, 3 kali pertemuan, berarti sudah 60.000. Kalau ada acara atau tiba-tiba bikin PDH gitu, misalnya, atau ada acara atau bikin PDH, berapa persen bisa dipotong dari kas yang sudah dimasukkan. Jadi ada persentase nilai tawar teman-teman untuk mengisi kas tersebut. Misalnya ada kegiatan bagi-bagi takjil, setiap orang menyetorkan dana misalnya 25.000 gitu ya. Tapi bisa dipotong 20% dari kas.
Kalau kasnya dia banyak, 20% kan sudah nutup 25.000. Jadi dia nggak perlu bayar, tapi motong kas. Tapi tak kembalikan ke sampean semua sih gimana? Atau presentasinya 5%, 10% dari total dia mengisi kas. Jadi kas itu untuk bekal sampean dewe loh. Dalam artian, oh iya aku bisa motong sekian persen, 5% loh. Nah, tinggal nanti si bendahara otomatis gini, misalnya ada si A kasnya 100.000. Kalau kegiatan gimana caranya? Kan kegiatan perlu keuangan dong. 100.000 itu misalnya disepakati 10%. 10% dari si A tadi jangan sampai habis. 10% nanti dialokasikan ke si A buat bayar kegiatan. Jadi si anggaran, si bendahara mengetahui tiap-tiap pos satu dengan yang lainnya. Misalnya aku kasku wis 300.000. Yo, sedangkan bikin PDA mungkin gak logik sih, mungkin 250. Ya aja sampai 20% tekan 300.000 ku mau hilang dulu. Memudahkan. Misalnya aku uangku mek 200.000 nek ngene ya toh. Otomatis ketika ono ngene ada raker. Kan raker kan memakan biaya bendahara. Saya dijupuk sekian juta ngono toh. Nah, tapi untuk mengambil keuangan tersebut jangan sampai memakan 20% dari tiap-tiap orang yang membayar kas. Kalau memang 20% disepakati. Aku saran kayak ngono sih. Tapi aku membayar kas juga kamu dewe. Gawe ketika aman kegiatan karena sudah dipastikan 20%mu misalnya itu aman gak dijopok kegiatannya Karang Taruna. Aku saran kayak ngono. Kalau misalnya saran nanti disepakati ya tinggal persentasenya aja, kita voting berapa persen dari tiap anggota, jangan sampai keambil di kegiatan. Enak dikabir, buruan ya? Lapan Masa konsumsi lanjut. Ya po, kayaknya disepakati langsung persentase berapa persen? Kalau di sini itu masukan Diblokir kalau baca lihat toko anak-anak yang mungkin ada oknum yang ini ambil keberatan dengan biayanya. Kalau aku sih mikir Diblokir nomor 2. kenapa lu nggak dibuat sistem marketing aja setiap usaha gitu kan? Awalnya kita kan merendah dulu dengan harga merendah, tapi dengan kelamaan dia minat terus, akhirnya kan dengan dia peminatnya banyak dari usaha kita dia kan bisa dinaikkan lagi aja. Ada pepatah gini, sedikit lama-lama sedikit. Tapi kan dari situ kan kita bisa menilai mana yang niat banget kayak musikas dan mana yang hanya real toh. Kita bisa melihat dari situ. Kalau kita dari pembicaraan anak-anak dari katakanlah oknum lah, dari situ kalau kita dipaksakan kayak gitu ya kesulitan terus terang aja. Tapi kita kembali lagi ke forum aja kayak gimana. Kalau saranku sih mungkin dalam periode 1 tahun lah, 1 tahun lihat peminatnya anak-anak dalam barikasi itu kayak gimana, persentasenya berapa persen dengan harganya turun lagi. Misal kasarannya gini aja, ele-elean aja, pelajar dibuat 5.000, pelajar buat 10.000 dan pekerja buat 15.000. Jadi kan misal gini aja, kita nggak mungkin kan bayar gaji 15.000 dan kita bekerja pasti bayar 30 buat bulan depan. Itu sih kalau di semua ini ya, tapi ya kembali lagi itu benar. Tapi untuk yang ini sudah sesuai pada saat rapat anak-anak milihnya. Kemarin kan saya buat plan-plan, itu anak-anak sepakatnya untuk voting pilihannya ini. Tapi gini Mbak, kan udah di voting, tapi kan di sini aku nggak katakan aku lah, bukan katakan anak-anak, tapi oknum yang bilang. Tujuh sih soalnya masuk ya. Dengan ini kita nggak jalan gitu loh. Nah, bener. Apa nggak perlu dirombak? Tapi
tapi adanya ini loh bisa membantu kita buat agenda program. Soalnya kalau kayak kita menjaga profit agenda itu gak mesti setiap agenda itu profit. Misalnya agenda itu rugi dan kita nggak boleh ngandalkan profitnya itu, dan organisasi itu pasti membutuhkan bagiku mas yo, membutuhkan kas. Soalnya kan ini mau contoh ini buat anak-anak itu biar bayarnya itu nggak berat. Contohnya kayak raker, ibaratnya sing harusnya bayar 150, anak-anak cuma bayar 100.000 aja. Contohnya kayak gitu sebenarnya. Enggak banyak dalam bang. Jadi masuk sih. Sarannya dari Mas Rizal itu itu ya memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi kan ini ibarat trial lah dalam satu periode itu ya apa gitu kan Mas, masa percobaan. Nggak apa-apa kalau misalnya yang pelajar nanti disepakati dan di set di grup bahwasanya pelajar itu 1 bulan 10.000 dan pekerja 15.000 dengan tanda kutip ditambahin misalnya 5% dari kas si anak itu jangan sampai habis. Jadi so kali delek moro-moro buntu kalau juga jangan pas waktu kegiatan itu bisa ditambah. Mungkin memang itu bisa sepakat ya nggak usah terlalu lama sih. Karena bener iki mau keuangan sing wis ditoto ndek kene rek iku memang wis proporsional untuk organisasi yang dikatakan nanti sik berkembang. Sik mulai ibarat uang sik merangkak gawe mlaku ngono lho. Iki sebenarnya nominalnya harus minim, tapi lihat dilihat dari kemampuan teman-teman semua. Sebenarnya yo itu sih kontradiksi sih antara kemampuan dan niat. Kalau memang niat seharusnya entah nanti diturunkan, ya dia mau bayar, apa nggak diturunkan mau bayar. Tapi kalau nggak ada kegiatan sama sekali, toh diturunkan sampai 5.000 nggak akan bayar. Pertanyaannya udah ngono. Semua tuh menurutku tergantung tanggung jawabnya masing-masing sih, tergantung individunya masing-masing. Kalau mereka punya tanggung jawab ya pasti mereka bayar. Jadi gini aja, berhubung kita belum ada ADART yang kayak bisa mengikat dan otomatis dipaksakan yo urgent buat organisasi kita, sumber daya manusianya kan penting dong. Yo ya boleh aku saran disepakati aja, saran dari Mas Rizal disepakati diturunkan dengan garis merah 5% kas si orang tersebut itu jangan sampai habis. Ada cenderung 5% nih, 5% banyak atau tidak dari 5% itu tergantung kasih sampai berapa. Nek sampai ngomong, nek sampai semua bilang 100.000, yo 5% nya minim. Tapi kasih sampai 500.000, yo lumayan 5% nya. Kan persentase tuh ini. Jadi saran saya diturunkan seperti sarannya Mas Rizal dengan garis merah 5% dari kas A, C, B, C, C jangan sampai diambil ke pengurusan dalam kegiatan. Lah memang disepakati dilanjut. Nggak apa-apa. Sampai kerang itu. Gimana? Tanya aja ke anak-anak, kira-kira paham nggak dalam 5% itu mau anak-anak paham nggak? Oke, paham. Itu anak paham nggak? Paham, Mak? Coba ini Oh iya. Ada belum apa? Coba kalau ini 5% itu dalam arti apa? 5% itu gak digawe apa itu kegiatan mas. Ya kan. Nah itu kayak misal ada terus-terusan rutin ngono lah. Lah iku lek numpuk kan wae lah iku 5% ini kan bisa digawe ade pas kon kamu kan. Bisa ngono kan. Bisa ngono sih. Andai kan kalau ono agenda ini kan bisa ngambil uang itu dikasih di 5%-nya. Kamu kan. Jadi Tapi dengan tanda kutip bisa diambil dengan konsep kegiatan Karang Taruna loh. Gak kamu tambah foto aku banku motor becos gak cukup ngono gak iso. Maksudnya pas kegiatan. Pas kegiatan. Mas aku luwih karo tuku rokok tak cukup ngono wae lho repot. Gimana? Setuju enggak? Tadi Setuju ya? Enggak sih. 15. mana itu juga. Nah ini saya Jika ada hal lain silakan pendapat. Ini tadi kan kesepakatannya kan nggak apa diturunkan buat pelajarannya itu 10.000, pekerjaannya jadi 15.000. Dan itu kira-kira kalau setuju mulai kapan? Bulan apa? Bulan apa? Iya, nggak usah jauh-jauh. Lah wis memang kegiatannya iki bulan depan. Bulan depan ya. Bulan depan ya, setuju ya. Ya. Sudah
enggak ada lagi, kalau udah biar tak lanjut kak. Biar selesai. Lanjut. Sudah ya, sekian dari aku sama Siva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Radisadi seperti ini. Semoga kedepannya teman-teman membahagiakan. Selanjutnya presentasi dari sekretaris yang diwakili sama Mbak Vida. Waktu dan tempat kami persilakan. Mbak Ini yang dari sana. Effort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ngomong buka deh. Ayo lanjut. Mbak. Kenalan sih. Perkenalkan, saya Vida. Halo. Saya mewakili sekretarisnya untuk sekretaris apa itu ada dua sebenarnya, Mbak Leli sama Rina. Mungkin sekarang belum bisa hadir, makanya saya gantikan dulu. Yang pertama, untuk pengertian sekretaris sendiri itu adalah pengurus yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi, surat menyurat, pendataan, dan komunikasi kegiatan Karang Taruna. Serta juga bertugas membantu ketua dalam menjalankan roda dari sisi administrasi dan pencatatan. Next. Oke. Next. Untuk rencana sekretaris sendiri itu ada dua, pembuatan buku administrasi organisasi sama pembuatan database arsip digital. Next. Yang pertama itu adalah pembuatan buku administrasi organisasi. Kegiatan ini tuh menyusun dan menata seluruh data serta dokumen organisasi dalam bentuk buku atau folder fisik yang berisi informasi penting seperti data anggota, daftar haji rapat, catatan surat masuk dan keluar, serta arsip dokumen kegiatan. Program ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan administrasi dan menjadi bukti tertulis bahwa organisasi berjalan secara tertib dan terarah. Yang kedua, pembuatan database arsip digital. Kegiatan ini merupakan seluruh dokumen organisasi dalam bentuk file digital agar lebih aman, mudah dicari, dan tidak mudah rusak atau hilang. Program ini dilakukan dengan cara menyimpan surat masuk, surat keluar, laporan kegiatan, notulen rapat, serta dokumen penting lainnya ke dalam folder digital atau storage seperti Google Drive. Kesimpulannya yaitu dari ini itu bertujuan untuk menata seluruh dokumen Karang Taruna agar tersimpan rapi, lengkap, dan mudah diakses, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Melalui program ini, sekretaris mampu menjaga kerapian administrasi, mempermudah proses pencarian dokumen, sekaligus menjadi buku pertanggungjawaban bahwa setiap kegiatan, surat menyurat, dan data anggota tersekretaris dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji, Mas Wisnu mungkin ada tambahan atau yang lain? Mulutmu. Mungkin ini ada pemasukan atau teman-teman dari sekretaris. Mungkin Mas Panji, Mas Wisnu ada tambahan? Masukan sedikit sih. Pengennya itu entah ya database yang dulu itu sudah jadi atau enggak, sudah lengkap atau enggak tahu, tapi harapanku ke depan database diadakan di kepengurusan, maksudnya bener-bener real datanya, oh ternyata sekian anggota, iki fotone, iki backgroundnya DE, alamatnya dan sebagainya, kok ono deh satu file lah. Nah, sebenarnya sih Google Drive Kartar udah ada sebenarnya, cuman emang belum lengkap dan foldernya belum rapi. Mungkin itu sih saran dari saya. Terima kasih.
sampai mungkin lebih ditegasin lagi sih sinar isi sinar karena kan banyak yang belum isi. Oh, berarti dideteksi sih siapa orang yang belum ngisi nanti ditembusi ya. Ampun. Teman-teman ya apa? Baik, terima kasih buat Pak Fida, perwakilan dari sekretaris untuk memaparkan. Selanjutnya dari ketua sama wakil, saya persilakan Mas Pandi sama Mas Wisnu. Tadi dari Mas Wisnu sambung sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara rapat kerja kali ini. Jadi gini Rek, tadi kan kalau di tiap divisi memaparkan program kerja apa yang akan dilaksanakan. Lah kami di PPH, baik saya pribadi, Mas Wisnu, sekretaris dan bendahara itu memiliki konteks mengikat, maksudnya terikat dalam program-program kerja tadi yang telah disepakati. Jadi fungsi BPH sendiri ya mensukseskan semua acara yang digagas oleh program-program kerja di tiap divisi. Jadi kalau membahas, ini sekedar sharing aja ya, membahas kedepannya Karang Taruna ini akan dibawa kemana ya jawabannya kita sendiri di program kerja tersebut kita mau bawa kemana. Saya pernah berbicara dengan Mas Wisnu, mungkin ada 1-2 hal yang tidak sama, tapi ada beberapa hal yang sama Mas ya. Nanti biar bergantian saja saya dengan Mas Wisnu. Tapi pada intinya pemikiran ini hadir atas dasar konsep kesamaan, keselarasan antara keputusan saya dan Mas Wisnu. Kedepannya Karang Taruna harapan saya gambarannya itu mandiri secara finansial. Karena apa? Karena untuk saat ini mungkin kita terbebani dalam konteks keuangan kita juga masuk di kas, tanggung jawab kita juga lebih di Karang Taruna, waktu kita juga kadang terkuras di Karang Taruna. Tapi harapan saya ke depannya yaitu terbalik, semuanya terbalik. Jadi gimana caranya Karang Taruna itu hadir untuk menjadi jembatan teman-teman semuanya, entah itu di bidang profesi, entah itu Karang Taruna sendiri yang adanya produk dan lain sebagainya itu larinya ke sana. Terus kalau hubungannya dengan sosial masyarakat, kita tuh kolaboratif, kolaboratif dan adaptif. Kolaboratif di konteks apa? Kolaboratif di konteks kepengurusan RW, kepengurusan RT, seluruh organ-organ yang ada di kampung kita bisa agendakan untuk berkolaborasi, entah di bidang manapun. Karena dari satu ke yang lain itu saling berkesinambungan. Itu konteks yang pertama. Dan konteks kedua, kita harus adaptif. Kita harus mudah lah dalam posisi manapun, dalam keadaan apapun, kita bisa memiliki inovasi-inovasi yang menjadi tembusan atau titik alternatif di kegiatan kita atau di program kerja kita. Keinginan saya mungkin singkatnya seperti itu. Jadi kedepannya Karang Taruna ini mandiri secara finansial dalam konteks sudah tidak hanya mengandalkan proposal, sudah tidak hanya mengandalkan donatur, tapi kedepannya ingin kami pribadi di PPH, yakni justru kita yang mulai hadir di masyarakat, kita yang mulai menonjolkan. Misalnya sekarang masjid ada pembangunan. Kalau kita sudah mandiri secara finansial, kita sudah memiliki pemasukan pasti dan tetap, kita yang balik untuk membantu. Jadi kedepannya harapan saya nggak hanya kita mengandalkan proposal, nggak hanya kita mengandalkan aspek keuangan yang ada di internal kampung, tapi bisa dikembangkan di
keluar. Mungkin harapan saya seperti itu. Kurang lebihnya bisa dilanjutkan oleh Mas Wisnu. Monggo Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti dikatakan sama Mas Panji barusan, memang sejauh ini ya, alhamdulillah dari rencana saya dan Mas Panji juga banyak yang terrealisasikan dan juga ada yang belum bisa kita raih dengan kondisi kita yang seperti ini. Kudu. Selain itu. Bakso. Oh, Kak. Ya tumbas. Ayo. Tulis dulu. Dan harapan saya sebenarnya dari sama Mas Panji juga, kita sebagai Karang Taruna Prapen yang dimana kita pun jalan itu masih bisa dikatakan baru ya, ini banget alas, dan harusnya kita bisa lebih semangat karena kita pemuda-pemuda yang dari sebelum adanya Karang Taruna ini yang nggak pernah dipandang oleh kepengurusan RT RW maupun tokoh-tokoh masyarakat, dan alhamdulillah sekarang ada beberapa persen yang mau menggandeng kita pemuda-pemuda Prapen yang berpotensi dan berkemampuan tinggi untuk berorganisasi. Ya ini dan mungkin untuk kedepannya juga harapan saya dan Mas Panji, kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan lebih utamanya dari Karang Taruna sendiri, pribadinya kita masing-masing ke masyarakat, dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kejadian-kejadian yang pernah dialami dari kita juga. Bahkan pernah ada dari Mas Rama ya, waktu itu ada kesalahpahaman yang seperti yang kericuan itu ya, yang di Jokonyono, dan ternyata itu memang bukan pure kesalahan kita. Kalaupun waktu itu belum adanya Karang Taruna, mungkin bisa diusut lebih lanjut dan nggak ada kejelasan. Dan alhamdulillah dengan kita yang beberapa kericuan waktu itu ya waktu itu apa itu yang sing tahu aja ini di Parani. Terus semua ya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang yang dijauhkan. Ya mungkin kita pun awal dengan hal itu kita dipandang seperti nggak seharusnya lah. Tapi dengan adanya Karang Taruna, insya Allah kita itu bisa menunjukkan bahwa kita itu bukan seperti apa yang dipikirkan orang-orang. Wah Mas Yo ketok aneh, gak karu-karuan, derajat ayo apa. Tapi kita bisa menunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang mendatang, yang akan kita lakukan secara positif dan bersama-sama. Dan saya sama Mas Panji pun pernah ngobrol juga soal organisasi ini, gimana caranya tuh kayak kita selalu bisa berintegritas satu sama lain, kerjasama dari setiap wilayahnya masing-masing. Jadi kita sebagai anggota Karang Taruna dan yang terbilang baru juga dibantu untuk semangat lah, satu sama lain kita kerjasama, nggak ada yang saling menjatuhkan juga. Kan kini foto-foto koncone, foto-foto memang ini kayak kampung dewe, kayak awal dewe. Kedepannya insya Allah bisa dari sisi bisa diakui warga-warga kampung Vietnam, dan insya Allah juga kita bisa membukakan lapang pekerjaan atau apapun untuk setiap anggota kita masing-masing. Dan mungkin itu yang saya sampaikan
dan juga untuk Mas Andi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau apa? Monggo untuk kedepannya. Masuk ya, mau nambahin. Ini diinget-inget mungkin nggak banyak tapi buat bekal kita semua. Saya dulu pernah ngobrol sama Mas Wisnu ketika kaget waktu itu, ketika pelantikan dan hasilnya itu kaget awalnya. Tapi keduanya antara saya Mas Wisnu sudah sepakat di awal bahwasanya sebenarnya konsep pembicaraan lek siji loro kabeh itu keliru. Dan menurut saya dan Mas Wisnu yang benar adalah ketika satu sakit yang lain menjadi obat. Misalnya Wisnu mulai down deh Karang Taruna, yang bicarakan harus down kabeh. Tapi gimana caranya kita nyupport Mas Wisnu. Jadi konteks siji loro kabeh itu harus sangat digawe maneh. Keinginan kita insya Allah yang satu sakit ya yang lain jadi obat, gimana caranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini deh, persepsi masyarakat terhadap kita yang awalnya negatif dan sebagainya akhirnya digiring ke opini. Gimana caranya yang tua bisa mengerti maksud yang muda bisa memahami dan sopan santunnya dijaga oleh yang tua, itu kan mulai timbul. Dan jangan lupa itu dipertahankan, karena gini, ada konsep antara hakikat dan persepsi itu selalu bertolak belakang. Misalnya hakikat, ya sejatinya kita Karang Taruna ya isinya anak muda, kita wadah, kita berkolaborasi, kita berinovasi dan kreativitas. Tapi hakikatnya kalau ada sudah label di Karang Taruna yang dicap, oh Karang Taruna ternyata kegiatannya kok ini, ternyata ada yang negatif dan sebagainya. Lah, harapan saya ke depannya buat kita semua bisa menjaga diri masing-masing. Toh sampean itu melakukan secara pribadi, otomatis ke depannya pasti dianggap malah Karang Taruna. Toh ketika Karang Taruna nggak melakukan kegiatan yang konteksnya negatif, tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5 orang itu melakukan secara bersamaan dengan melepas itu kan juga kegiatan Karang Taruna. Tapi kalau nggak bisa membawa dirinya dengan baik, otomatis label itu tetap ada. Dan di sini harapan kita semua, kita sama-sama besar. Belak-belakan aja kita gak ada kok konteks melarang sampai minum yang sudah minum, gak melarang untuk kalian. Karena gini, organisasi itu gak mengurusi personal, gak mengurusi permasalahan pribadi A, pribadi B, pribadi C. Tapi organisasi ada karena wadah, karena satu tujuan kita ada di sini. Jadi adanya organisasi itu karena kita sepemahaman dan tujuannya sama. Jadi organisasi nggak melulu memikirkan atau bukan memikirkan tentang persoalan A, B, C antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jadi harapanku, toh sampai ngamutan, toh sampai membela dan sebagainya. Yo sampai toh tahu wae dhewe. Gimana caranya? Oh gak butuh Karang Taruna kok sing kok ini. Tapi personalku. Jadi karena personal branding itu mengikuti ya. Kalian boleh kok minum, tapi kan nggak mungkin hal minum yang terjadi tembok. Sama kayak cari tempat. Sama apa melakukan hal negatif, ya sama akhirnya ngimbangi. Gimana caranya label-label tersebut nggak melekat yang masuk ke Karang Taruna. Mungkin itu sih harapan ke depannya. Jadi saling jaga diri masing-masing, saling mengetahui, saling memahami porsinya masing-masing. Ya. Mungkin kalau ada tambahan, kritikan, masukan dari teman-teman semua monggo. Jadi terlalu banyak dari BPA kan maksudnya itu mungkin perlu sih singkat saja karena kan tidak terlalu penting. Yang penting kan kita tahu jalannya program-program per divisi itu jalan, itu aja sih. Kalau yang sudah ditutup ini. Tambahin sambal. Monggo sekretaris Ginara mungkin menambahi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili BPH. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Akhirul kata, wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kita. Wassalamualaikum. Di sini jeda sholat ya, nanti jam 7-an sholat makan.
makan, mandi, nanti jam 7-an mulai materi. Materi public speaking. Oke, Pak. Manajemen organisasi itu public speaking. Sekarang mandi, tak mau renang-renang. Bebas sih, sholat, ayo, jamaah, ayo. Sing sholat sing bagian bersama Islam. Yang Islam sholat. Kompor mandi ini Pak. Bukan kompor mandi. Loh, tapi kan itu kompor iya. Basit ini gitu gede. Terus yang dikira Mbak Man Contohnya satu tuh. tabung. Tabung itu ya. Kasih bawa komporku. Lu wis dasar itu. Ya, Pak, pertanyaan ini Kak. Kacang. Pas ini Lari, Mbak, isan, Mbak. Enggak pernah dulu materi kau jelasno. Lara yang rumahnya pasti ngerti materi apa pun gawe. Ya iki live lho rek. Sik live, Pak. Live nanti iki. Live nanti iki, Mas. Upload di YouTube di kita. Masih pun, pun, sarung ini, Pak.